Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu lahir dan batinnya. Video kali ini akan membahas bagaimana cara mengunduh SKP tahun 2021 periode 1. Seperti biasa, kita masuk ke web kinerja.jabarprok.co.id. Kemudian kita masukkan nick dan password dan klik login. Sampai muncul tampilan dashboard seperti ini. Apabila ada pengumuman, kita klik saja close. Untuk mengunduh SKP yang sudah kita tutup, kita klik input SKP utama sampai muncul pilihan seperti kemarin. Kita pilih sasaran kerja semester 1 sampai muncul 3 menu seperti ini. Yang tutup sasaran kerja tidak usah kita klik lagi, begitupun untuk tambah sasaran kerja tahunan pegawai. Yang kita pilih adalah lihat tutup SKP saya, sehingga muncul tampilan kotak dialog seperti ini atau tampilan jendela seperti ini ya. Kita lihat di sini ada kapan waktu menutupnya, kemudian alasan menutup seperti yang kemarin kita pilih, kemudian jabatan saat tutup SKP, atasan dan jabatan atasan ya. Ini muncul sesuai dengan yang sudah kita edit kemarin ya. Kemudian statusnya kita lihat bahwa SKP kita sudah divalidasi, tapi nilai perilaku itu belum divalidasi. Nah, baiknya nanti apabila akan mencetak SKP, pastikan bahwa nilai perilaku itu sudah divalidasi ya. Apabila nilai perilaku belum divalidasi, misalkan sudah divalidasi oleh atasan tapi belum divalidasi oleh BKD, maka nanti berarti yang kita unduh itu adalah SKP dengan nilai asli ya. Nilai asli seperti yang kita tahu bahwa nilai perilaku yang ada di SKP itu adalah hasil kinerja kita selama 6 bulan ini, dari Januari sampai dengan bulan Juni, dalam menggunakan KIMO dan hasil kalkulasi review 360 di TRK, baik itu dari evaluasi terhadap diri sendiri maupun terhadap penilaian antar pegawai serta penilaian dari atasan. Nah, sehingga mungkin perlu kita tahu bahwa nilai itu adalah nilai kalkulasi sistem ya, bukan nilai yang diinput oleh perseorangan termasuk oleh atasan kita ya. Untuk nilai-nilai yang kategorinya sudah baik dan sangat baik, yaitu nilainya dari 76 ke atas, maka biasanya nilainya itu tidak bisa diedit ya. Nilainya itu tidak bisa diedit, bahkan kalau dibuka menggunakan laptop tidak bisa dikopi, nilainya itu tidak bisa dikopi. Sedangkan kalau menggunakan HP biasanya nilainya bisa dikopi, tapi tetap sama, tidak bisa diedit. Nanti akan muncul simbol perboden. Nah, nilai yang bisa diedit oleh atasan yaitu nilai yang kategorinya cukup atau kurang, yaitu nilai yang kurang dari 76 ya. Sehingga mudah-mudahan dengan mengetahui seperti itu, kita tidak lagi berpikiran atau berprasangka misalkan kalau ada perbedaan nilai itu tidak berprasangka yang lain-lain terhadap yang lain maupun terhadap atasan kita, karena itu adalah hasil kalkulasi dari kinerja kita selama ini ya. Nah, berarti statusnya sudah validasi. Kalaupun tidak, berarti ini kita gunakan agar kita tahu aja nilai asli kita itu berapa. Kemudian lihat SKP ini digunakan untuk melihat sasaran kerja kita
yang sudah kita input. Kemudian edit atasan, ini kotak dialognya sama seperti yang kemarin ketika kita akan menutup SKP. Kalaupun kemarin misalkan kita lupa tidak mengeditnya, maka bisa dilakukan sekarang ya. Berarti pada jabatan atasan kita masukkan jabatan atasan kita sebagai apa. Berarti kalau guru, atasannya itu jabatannya ya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah, atasannya itu adalah kasih pelayanan. Kasih pelayanan, atasannya itu adalah kepala KCD. Kemudian unit kerja POM target ini diisi dengan unit kerja atau unit organisasi atau yang biasa disebut dengan UNOR ya. Berarti kalau guru berarti masukkan nama sekolahnya ya, begitupun dengan kepala sekolah gitu. Jadi sesuai dengan unit organisasi masing-masing. Kemudian atasan POM realisasi isinya sama persis seperti atasan POM target. Dan terakhir atasan penilai. Nah, atasan penilai perlu diperhatikan bahwa harus disesuaikan dengan panduan, yaitu atasan kepala sekolah itu adalah kasih pelayanan. Atasan dari Kasubag TU itu adalah kepala sekolah. Atasan kepala sekolah adalah kasih pelayanan. Tadi atasan kasih pelayanan itu adalah kepala KCD. Kemudian untuk yang unit kerjanya, berarti jangan lupa agar kita masukkan sesuai dengan unit kerja atasan kita masing-masing ya. Atasan kita, atasan penilai, maksudnya atasan penilai tersebut. Berarti kalau kasih pelayanan ya unit kerjanya diisi dengan cabang dinas pendidikan wilayah 6. Begitupun dengan misalkan atasan penilai dari kasih pelayanan itu adalah kepala KCD, berarti sama dimasukkan cabang dinas wilayah 6. Berarti tergantung unit organisasi dari atasan penilai itu. Jangan lupa klik simpan ya. Jika tidak ada perubahan kita boleh klik close ya, atau diklik di luar kotak dialog tersebut. Kemudian edit periode ini apabila untuk memastikan saja bahwa periodenya betul dari Januari sampai dengan Juni. Dan edit jabatan, nah ini edit jabatan juga kita gunakan diantaranya untuk mengganti unit kerja organisasi agar nanti dicetak SKP-nya unit kerja yang tercantum itu sesuai dengan unit organisasi atau tempat di mana kita bertugas ya. Berarti kita isikan sesuai dengan tempat kita bertugas ya. Misalkan kalau sekolah ya dimasukkan nama sekolahnya. Kemudian diklik simpan lagi kalau ada perubahan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mendownload? Berarti kalau misalkan atasan sudah di-set, periode juga sudah di-set, jabatan juga sudah di-set, sekarang kita ingin mendownload. Nah, untuk mendownloadnya agar dokumen kita mudah dicari, berarti kita download langsung ke tempat penyimpanannya. Berarti kita gunakan titik 3 ini, kemudian diklik setting sampai muncul kotak dialog seperti ini ya. Kita klik advance, kemudian kita klik download. Kalau tidak disetting seperti ini, nanti otomatis yang akan dokumen yang akan terunduh itu akan ada di folder download yang ada di drive C ya. Dan apabila perangkat kita nanti diinstal ulang, jika datanya tidak dipindahkan dulu ya jangan heran kalau datanya itu akan hilang. Nah, misalkan kita pilih tempat di mana akan menyimpan downloadan dengan klik yang change ya. Kemudian kita pilih lokasinya di mana. Misalkan di lokal disk D, kemudian di folder apa, atau kita buat folder yang baru gitu. Kemudian klik select folder ya, sehingga di sini akan muncul di akhirnya itu adalah nama folder yang barusan kita buat. Nah, apabila sudah di set tempat pengunduhannya, maka baru kita bisa klik export SKP ya. Pastikan setting tanggalnya seperti ini. Untuk tanggal POM SKP itu
bisa 1 Januari, bisa 2 Januari sih, tapi kalau 1 Januari itu kan tanggal merah, jadi saya ngambil 2 Januari 2021 ya. Apabila Bapak Ibu belum pernah mengekspor SKP-nya, jangan heran kalau di POM ini kosong semuanya ya, kecuali nama kotanya yang ada gitu. Nah, nama kotanya misalkan Bandung misalkan ya, defaultnya seperti itu. Nah, kita set di sini 2 Januari 2021. Caranya tinggal diklik, nanti muncul seperti ini. Apabila kita mau memilih bulan Januari, simpan pointer mouse pada kata Desember, kemudian diklik saja. Kita klik bulan Januarinya sampai muncul nanti Januari 2021. Nah, karena mau tanggal 2, berarti kita klik 2 saja sampai muncul tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian di tanggal realisasi juga sama, karena tanggal realisasi itu adalah 30 Juni 2021, berarti kita simpan lagi di bulan Desember, kita pilih Juni ya, kemudian kita klik tanggal 30 sampai muncul 30 Juni 2021. Kemudian di POM yang ketiga, yaitu tanggal penilaian SKP dibuat. Ini tanggal 1 Juli 2021. Berarti kita klik lagi Desember, kemudian dipilih Juli, kemudian diklik tanggal 1. Dan tanggal penilaian SKP diterima itu biasanya 1 atau 2 hari dari POM kita dibuat ya. Kita klik lagi, berarti Juli, kemudian dipilih tanggal 2 ya. Kemudian nama kota, berarti dimasukkan nama kota atau kabupaten tempat lokasi unit kerja kita berada ya. Misal kalau SMA Negeri 1 Cililin itu ada di Bandung Barat, berarti kita masukkan nama Bandung Barat ya. Kemudian diklik simpan. Nah, kalau kita klik simpan, maka otomatis sistem itu akan mendownload SKP yang barusan kita buat, yang barusan kita unduh maksudnya ya. Nah, kita bisa gunakan tanda panah ini ya. Open untuk membuka, kemudian kalau show in folder itu untuk membuka dalam folder. Kita coba cek, tampilkan dalam folder ya, tampilkan dalam folder. Nah, di sini untuk membukanya bisa langsung double klik, atau misalkan saya pilih saja dibukanya itu karena ada 2 program aplikasi yang dapat digunakan, saya pilih yang misalkan Microsoft Excel 2013. Kita buka dua-duanya saja. Di sini muncul ada problem ya, ada problem. Kita coba buka dengan WPS. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kita juga bisa membukanya dengan menggunakan Google Sheet ya, produk dari Google. Memang ada beberapa sih yang ketika dibuka dengan Excel itu, kalaupun bisa dibuka itu yang muncul adalah angka 0 saja. Jadi datanya ada yang kosong gitu. Bisa jadi karena versinya yang berbeda mungkin. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan sebelum mencetak SKP, kita harus memastikan bahwa teks dari sasaran kinerja yang ada pada SKP dibuat tampil semuanya, karena biasanya tinggi barisnya itu default ya, tidak otomatis. Nah, ini kalau kita buka menggunakan Excel ya, kalau menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi kalau tidak diklik enable editing, jangan heran kalau yang muncul 00 saja. Jadi tadi kita harus klik yang enable editing ya.
Kemudian muncul kotak dialog, ya read only, karena file ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa diedit ya. Nah, ini adalah hasil dari downloadannya. Kita lihat. Jadi tadi muncul 00-nya itu karena memang formatnya dalam read only, kita pilih yang enable editing. Nah, unit kerjanya sudah sesuai karena kita tadi sudah mengganti pada jabatan. Begitupun untuk kepala sekolah, jabatannya sudah muncul kepala sekolah dan unit organisasinya juga. Kemudian untuk atasan, penilai juga sama, unit organisasinya sudah muncul cabang dinas wilayah 6. Nah, untuk SKP sekarang itu ada barcode-nya seperti ini, sehingga barcode-nya seperti ini, sehingga nanti bisa dicek keasliannya ya, keasliannya, karena tadi SKP sekarang itu nyambung dengan kinerja kita. Ini tampilan menggunakan WPS, sama aja seperti itu ya. Nah, untuk yang POM SKP di sini jangan lupa ketika mau mencetak, mungkin kita harus lihat dulu tampilannya. Misalkan dengan mengatur dulu presentasenya, kemudian mengatur dulu marginnya, pastikan bahwa seluruh teksnya itu muncul. Kita juga bisa mengeditnya dengan cara seperti ini, biar semuanya muncul. Kita coba yang ini dulu. Nah, ini sudah semuanya, tapi yang bagian bawahnya belum muncul karena mungkin ini dua halaman maksudnya. Nah, sampai seperti ini kita buat, berarti tampilannya di tengah-tengah saja. Oh, ini ada 4 halaman ya, kita lihat di sini ada 4 halaman. Berarti kita lihat ada 4 halaman, tapi yang terisi hanya 2 halaman saja. Nah, ini hasilnya. Nah, yang dimaksud tadi harus rapi itu diantaranya yang ini ya. Yang ini kita lihat teksnya sudah semuanya, tapi yang kedua ini belum sesuai. Berarti kita tinggal drag aja ke bawah. Misalkan seperti itu. Kemudian teksnya garisnya misalkan kita buat menjadi 1 saja. Kita gunakan yang all border. Tidak aktif all bordernya. Kalaupun tidak, berarti kita bisa CTRL-Z saja. Kita buat agar garis yang di bawahnya itu 1 garis aja. Jadi paling 1 seperti ini. Teksnya juga sama, berarti kalau ada yang tidak pas tinggal digeser aja gitu. Nah, sehingga kalau kita preview tampilannya sudah seperti ini, sudah rapih ya. Baru berikutnya kita print out ya. Ini untuk halaman kedua juga sama, tinggal diatur seperti itu aja. Kalau memang ada 2 halaman, kalau ada 1 halaman berarti sudah cukup. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, itu mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.